Dek, kenapa kau sini sendiri? Kacau sekali pikiranku ya. Kenapa tuh? Bingung kak sama hidupku. Muka juga punya masa depan yang kayak orang lain. Terus punya jalan yang terarah. Merasa bersalah sekali kak sama orang tuaku karena pagi, siang, sore, malam kayak ngeliat ke bermalas-malasan. Sebenarnya kan anak sebaya aku tuh kayak hebat nih begitu semua. Sebelum kau bilang begitu, Nade, sebenarnya kau ini punya motivasi yang bagaimana? Punya kok tujuan seperti apa di hidupmu? Punya Ji, cuman kayak kurang yakin kak sama apa yang saya mau lakukan. Dan muka juga punya kayak membanggakan orang tua aku begitu, kayak sepupuku yang lain sudah membanggakan orang tuanya. Ya Dek, kalau mau punya masa depan yang tertata, harus kau juga punya motivasi yang kuat. Nah, kalau itu untuk orang tuamu toh, seperti dari sekarang harus kau dong kayak berani melangkah, ambil tujuan yang jelas untuk orang tuamu juga toh. Nah, jadi sekarang tugasmu fokus kau kuliah, rajin kau masuk, pasti belum kau kerja tugasmu toh manajemen. Ayo balik kerja tugas manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang telah saya lihat dan saya pahami pada video sebelumnya. Di mana pada video tersebut memperlihatkan seseorang yang merasa dalam dirinya tidak memiliki motivasi dan tujuan yang kuat. Jadi orang tersebut menganggap dirinya selalu bersalah dan tidak mempunyai acuan maupun landasan untuk mencapai cita-cita dan impian dalam hidupnya. Jadi, kita perlu mengetahui apa itu motivasi yang menjadi landasan atau acuan dalam hidup sehingga perlu kita tanamkan dalam hidup ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, adapun juga menurut para ahli motivasi, yang pertama adalah John W. Santrok mengatakan motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Yang kedua ada Au Bernard. Motivasi adalah fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun luar dari seseorang yang memengaruhi perilaku, semangat, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Nah, motivasi juga berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam proses belajar dan dunia kerja. Terima kasih. Konsep motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau kekuatan yang berasal dari dalam diri individu maupun dari luar diri yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, menentukan arah perilakunya, serta mempertahankan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berperan penting dalam menentukan perilaku seseorang, termasuk intensitas usaha, ketekunan, dan pilihan tindakan. Dalam kajian psikologi dan manajemen, motivasi dipandang sebagai proses yang melibatkan, diantaranya yang pertama, dorongan atau drive, kondisi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan. Yang kedua, arah atau direction, perilaku yang dipilih untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ketekunan atau persisten, usaha yang terus dipertahankan hingga tujuan tercapai. Jenis-jenis motivasi. Secara umum, motivasi dibagi menjadi dua kategori yang besar, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang muncul dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan atau imbalan dari luar. Ciri motivasi intrinsik yang didukung oleh minat dan rasa ingin tahu, timbul karena kepuasan pribadi, tidak memerlukan hadiah atau tekanan dari orang lain, sifatnya lebih tahan lama dan mendalam. Contohnya, siswa belajar karena ingin memahami materi, bukan karena takut nilai jelek. Seseorang menulis karena merasa senang mengekspresikan diri, hobi yang dilakukan tanpa disuruh atau diberi hadiah. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu yang seperti imbalan atau reward, hukuman atau punishment, tekanan sosial, dan tuntutan lingkungan. Tindakan yang dilakukan karena adanya tujuan eksternal yang ingin dicapai. Ciri-ciri motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh hadiah, nilai, pujian, atau ancaman. Tergantung pada kondisi luar, efeknya cepat terlihat tetapi tidak terlalu bertahan lama. Contohnya, siswa yang belajar karena ingin mendapat nilai tinggi atau ranking.
Yang kedua, karyawan bekerja keras untuk mendapatkan bonus atau promosi. Yang ketiga, seseorang menaati aturan karena takut hukuman. Selanjutnya materi teori X dan teori Y. The Class MC Gregor menemukan teori X dan Y setelah mengkaji para manajer berinteraksi dengan para karyawan. Konsep teori X dan Y menurut The Class MC Gregor, di mana para manajer memiliki dua pandangan terhadap karyawan, yaitu teori X dan teori Y. Teori X, teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk paling pemalas yang tidak suka bekerja dan senang menghindari dari pekerjaan, serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan, tetapi ingin menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. MC Gregor menyatakan bahwa pendekatan konvensional untuk mengelola dan didasarkan pada 3 proposisi utama yang disebut teori X. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk mengatur unsur-unsur dari usaha, produktivitas uang, bahan, peralatan, dan orang-orang dalam kepentingan ekonomi berakhir. Yang kedua, menghormati orang lain. Ini adalah proses mengarah usaha mereka, memotivasi mereka, mengendalikan tindakan mereka, dan memodifikasi perilaku mereka agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tanpa intervensi aktif oleh manajemen, orang akan pasif bahkan resisten untuk kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, mereka harus dibujuk, dihargai, dihukum, dan dikendalikan. Kegiatan mereka harus diarahkan. Tugas manajemen yang demikian hanya menyelesaikan sesuatu. Asumsi teori Y. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang pada hakikatnya tidak malas dan dapat dipercaya, tidak seperti yang diduga oleh teori X. Teori Y, teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia, seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan. Para pekerja memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Dalam organisasi, para pekerja pada umumnya senang bekerja. Mereka merasakan pekerjaan sebagai hobi, bekerja dengan penuh keaktifan, rasa tanggung jawab yang besar. Dengan memahami asumsi dasar teori Y, MC Gregor menyatakan selanjutnya bahwa merupakan tugas yang penting manajemen untuk melepaskan tali pengendali dengan memberikan kesempatan pengembangan potensi yang ada pada masing-masing individu. Motivasi yang sesuai bagi orang-orang untuk mencapai tujuan sendiri sehingga sebaik mungkin dengan memberikan pengarahan usaha mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Teori motivasi Maslow. Teori motivasi menurut Abraham Maslow, piramida hierarki kebutuhan Maslow ini digunakan untuk memahami motivasi manusia. Apa yang membuat orang-orang untuk bekerja dan berbuat. Piramida ini juga digunakan untuk banyak pelatihan manajemen dan tentunya pelatihan pengembangan pribadi. Berkat adanya hierarki kebutuhan Maslow ini, para pemberi kerja semakin sadar akan tanggung jawab mereka. Hal ini mendorong pemberi kerja untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendorong dan memungkinkan karyawan untuk memenuhi potensi mereka sendiri. Dalam teori terbaru Maslow tentang motivasi dikatakan bahwa terdapat orang termotivasi dikarenakan faktor kognitif, estetik, dan transendensi. Namun, hal itu terpisah dari piramida kebutuhan Maslow itu sendiri. A. Motivasi Maslow kerja, kebutuhan fisiologis. Tahap pertama dalam hierarki kebutuhan Maslow. Motivasi paling dasar bukanlah uang, tapi bagi manusia, kebutuhan paling dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Seseorang perlu bernapas, makan, minum, tidur, buang air, dan lain sebagainya. Hal ini diketahui oleh seseorang karena sebelum ditemukan uang, sekalipun seorang manusia tetap bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sesungguhnya, terutama di Indonesia, kebutuhan seperti ini bukanlah hal yang
sulit didapat. Normalnya sumber makanan begitu mudah didapat, sumber minuman begitu dekat, dan iklimnya relatif bersahabat. Hal ini berbanding terbalik dengan di beberapa negara di Afrika yang alamnya begitu kering. B. Teori motivasi kerja Maslow, kebutuhan rasa aman, tahap kedua dalam hierarki kebutuhan Maslow. Setelah kebutuhan akan keberlangsungan hidup terpenuhi, seseorang terdorong untuk memenuhi rasa aman. Yang diinginkan adalah keamanan pada diri, kesehatan barang, kepemilikan dan lainnya sebagainya. Orang zaman dulu setelah memastikan bisa makan, minum, tidur, mereka akan memperhatikan tentang keamanan diri dan keluarganya. Itulah mengapa sejumlah tempat tinggal dibuat dengan desain aman dari serangan predator. Misalnya rumah panggung yang salah satunya dimaksudkan untuk keamanan diri. C. Teori motivasi kerja Maslow, kebutuhan cinta dan pertemanan. Tahap ketiga dalam hierarki kebutuhan Maslow. Tahap berikutnya dalam hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan rasa sosial. Seseorang membutuhkan pertemanan, keluarga, dan keintiman. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, bahkan seorang Adam yang sudah menikmati surga merasa kesepian karena tidak memiliki pasangan hidup. D. Teori motivasi kerja Maslow, kebutuhan penghargaan diri. Tahap keempat dalam hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan akan pengakuan merupakan tahap keempat dalam hierarki kebutuhan Maslow. Setelah kebutuhan keberlangsungan hidup, rasa aman dan sosial terpenuhi. Secara alamiah, orang akan masuk ke tahap keempat ini. Jadi teman-teman, untuk meningkatkan motivasi hidup itu ada caranya loh. Yang pertama, itu sesekali melakukan me time. Terkadang kita itu butuh waktu buat diri sendiri. Me time itu sangat penting untuk diri kita, untuk membuat pikiran lebih fresh lagi, ngatur ulang tujuan dan nenangin diri. Me time sederhana yang bisa kita lakukan itu seperti berolahraga, seperti running, berenang, bersepeda, dan bahkan cuma jalan-jalan santai. Penelitian juga mengatakan bahwa berolahraga itu bisa menurunkan stres, kecemasan, dan bisa mengontrol mood lebih stabil. Nah, luangin waktu dikit aja tiap minggu itu udah berefek besar buat motivasi kita. Yang kedua itu, selalu mencoba berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti selalu memaksakan diri untuk selalu senang, tetapi tentang bagaimana cara kita menghadapi sesuatu dengan kepala dingin. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terbiasa berpikir positif itu jauh lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bisa mengontrol stres. Jadi kalau kita mempunyai pola pikir yang baik, otomatis motivasi kita untuk selalu menjalani hidup itu juga akan bagus. Nah, yang ketiga itu beri hadiah untuk diri sendiri. Sesekali hadiahi diri sendiri setelah berhasil mencapai sesuatu, meskipun kecil, misalnya beli makanan favorit, nonton film yang kamu suka, atau beli barang yang kamu pengen dari dulu. Nah, riset juga nunjukin kalau hadiah kecil itu setelah keberhasilan itu bisa meningkatkan motivasi kita akan terus berkembang. Nah, yang keempat itu tunjukkan tujuan hidup yang jelas dan spesifik. Biar lebih semangat, tentuin dulu apa tujuan hidupmu. Semakin jelas dan spesifik, itu semakin mudah kamu ngejalaninya. Nah, kalau perlu, tulis dan tempel di tempat yang kamu gampang kelihatan, biar kamu terus ingat arah yang kamu tuju. Yang kelima, itu buat rencana dan atur prioritas. Setelah tahu tujuannya, langkah selanjutnya itu bikin rencana, urutin mana yang paling penting dan mana yang bisa dilakukan nanti. Dengan begitu, kamu nggak gampang bingung dan kewalahan. Kalau capek, ya istirahat sebentar nggak apa-apa. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nah, untuk yang terakhir, jangan takut gagal, karena kegagalan itu bagian dari hidup. Semua orang juga pernah ngalamin, jadi wajar dong. Yang penting itu gimana kita bangkit lagi, jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran buat jadi lebih baik. Kalau merasa berat, ya ceritakan ke orang terdekat biar kamu nggak nyimpen semua beban sendirian. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri pemaparan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah. See you. Bye guys.